Jadi yang menentukan orientasi seks itu setidaknya ada 3 hal sejauh pemahaman saya gitu ya. Satu, dia secara genetikanya. Kemudian yang kedua hormonal gitu ya. Mungkin hormon. Nah kalau bicara hormon itu pengaruh dari makan minum macam-macam gitu ya. Kemudian pengaruh yang paling banyak kelihatannya itu menurut saya itu yang psikologis. Psikologis ini berarti ya termasuk dari lingkungan ya, mempengaruhi psikisnya gitu. Trauma, lingkungan dan sebagainya. Kan minggu kemarin itu kita sudah kupas tuntas konsep-konsep asmara tapi yang lawan jenis, Pak. Oke, Jadi siap. minggu ini kita mau sedikit gali tentang asmara sesama jenis atau homoseksualitas. Iya. Di kuliah sendiri saya tuh sudah sering dengar bahwa gender dan jenis kelamin itu beda. Iya. Nah, sehingga kami tuh terbiasa melihat bahwa getaran sesama jenis atau asmara sesama jenis itu bukan hal yang tidak mungkin. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan nih, menurut Bapak itu bedanya jenis kelamin dan gender itu apa sih, Pak? Ya, kalau jenis kelamin itu kan jelas ya, sudah tahu. Kalau gender itu sebenarnya orientasi atau apa istilahnya kayak sifat gitu ya. Jadi dia bukan fisik gitu ya, tapi secara psikis atau emosional aja sih. Makanya kalau di gender ini sementara ini kan ada sebutan dalam bahasa Latin ya. Gender itu ada maskulin, feminim, dan netral. Itu ada 3 gender. Itu kalau di Latin itu, pemahaman orang Latin gitu ya. Jadi ada netral, ada maskulin, ada feminim. Nah, gender yang mungkin yang akan mau dibicarakan ini ya gender yang selama ini disebut maskulin itu kadang-kadang orang bilang itu artinya laki-laki. Tidak sebenarnya sih. Itu gender itu bukan jenis kelamin. Kalau laki-laki itu jenis kelamin ya. Mungkin kalau diterjemahkan ke Indonesia mungkin gender mungkin apakah bisa ya pria gitu ya. Jadi pria itu kayak mungkin karakter gitu ya. Atau sifat gitu ya. Atau apa? Jantan gitu. Atau apa istilahnya. Jadi kalau istilah Indonesia mungkin apa ya, saya nggak tahu. Tapi kalau di Latin itu dia sebut maskulin sama feminin. Itu gender, bukan jenis kelamin. Beda ya, Pak? Ya. Kalau itu orientasi atau sifat gitu ya, bukan fisik gitu ya. Tadi ada disebutkan gender netral itu maksudnya gimana, Pak? Wah itu itu sebenarnya di tata bahasa awal. Kalau kita belajar tata bahasanya di bahasa Latin, itu ada kata-kata yang menunjukkan bahwa ini adalah feminim gitu ya. Kalau ini maskulin, kalau ini bukan feminim, maskulin, itu kata-kata ya, kata-kata. Jadi bukan manusianya. Tidak, ini bicara mengenai tata bahasa di Latin, itu ada yang namanya gender. Apa genus ya, genus itu dari kata genus, gender itu dari kata genus gitu ya. Ada feminim, netral sama maskulin. Maskulinum, femininum sama netrum, netral gitu ya. Tapi ini kayaknya mungkin lalu diambil, diserap ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain, hanya ambil feminin dan maskulin ini untuk menyebut sifat laki-laki atau sifat perempuan gitu ya. Kalau gender itu ada pengaruhnya nggak sih, Pak, sama jenis kelamin? Ya kebalikannya kayaknya ya. Jenis kelamin bisa mempengaruhi gender. Kebalikan bukan gender mempengaruhi jenis kelamin. Iya, iya. Jadi jenis kelamin misalnya laki-laki, ya dia akan mempengaruhi gendernya dia. Apakah dia ya 99,9% pasti dia akan maskulin. Gender itu ya orientasi seks gitu ya, orientasinya ya. Itu pasti maskulin.
Kemudian kalau yang jenis kelaminnya perempuan, orientasi seksnya pasti feminim. Tapi tidak semua gitu. Berarti Pengecualian gitu ya. Jadi kita sebut itu orientasi seks gitu ya. Jadi belum tentu apa jenis kelaminnya cowok orientasi seksnya maskulin, ada yang juga feminim gitu ya. itu biasanya yang buat gitu apa sih Pak? Jadi yang menentukan orientasi seks itu ada setidaknya ada 3 hal sejauh pemahaman saya gitu ya. Satu, dia secara genetikanya itu eh, orientasi seksnya itu berbeda dengan jenis kelaminnya gitu ya. Misalnya jenis kelamin cowok tapi orientasi seksnya cewek gitu. Itu secara genetika. Kemudian yang kedua hormonal gitu ya. Mungkin hormon. Nah, kalau bicara hormon itu pengaruh dari makan minum macam-macam gitu ya. Kemudian pengaruh yang paling banyak kelihatannya itu menurut saya itu yang psikologis. Psikis gitu ya, pengaruh psikologis. Jadi orang yang psikologis ini berarti ya termasuk dari lingkungan ya, mempengaruhi psikisnya gitu. Trauma, lingkungan dan sebagainya. Jadi misalnya dia sebenarnya lahir ya cowok gitu ya, jenis kelamin cowok. Tapi ketika berada di lingkungan yang sangat feminim, dia ke bawah jadi feminim gitu. Oh, paham Pak. Ya, anak tunggal yang cowok, yang lain cewek semua, lihat kakak-kakak saudaranya dandan, melu-melu dandan. Bisa itu pengaruh psikologis ya, psikologis dari yang dipicu oleh lingkungan dan pengalaman-pengalamannya. Tapi misalnya nih Pak, itu anak memang lahir di lingkungan cewek itu, anak cowok yang lahir di lingkungan cewek dan dikelilingi cewek-cewek. Itu kalau nggak ada pengaruh hormonal, apa tetap bisa kepengaruh dari lingkungan aja gitu Pak? Bisa, kalau lingkungannya itu malah mendukung itu ya. Jadi ada yang memang lingkungan tahu ini cewek semua, dia cowok sendiri aja, jangan sampai anak ini terpengaruh gitu ya. Ya harus ada yang mengingatkan. Iya, ada anak saya aja ya di rumahnya kakaknya sama ibunya itu ya waktu kecil dulu kadang-kadang itu ikut ingin bedaan gitu kan diingatkan gue cowok kan. Jadi memang perlu ada yang mengingatkan gitu. Nah, jadi seringkali orang yang orientasinya seksual itu tidak sesuai jenis kelaminnya itu kan dipandang sebagai pihak oposisi gitu kan Pak, dipandang tidak normal. Jadi yang menyebabkan fenomena ini dipandang sebelah mata itu apa sih Pak? Ya karena narasi umum bahwa ya manusia normal itu narasi umum ya saya bilang yang diterima hampir semua orang bahwa ya normalnya itu kan kalau jenis kelaminnya cowok ya orientasi seksnya ya cowok. Berarti tetap ikut narasi umum gitu. Iya. Jadi kalau tiba-tiba ada jenis kelamin cowok kok orientasi seksnya cewek lalu senangnya ke cowok juga malah. Ya kan dia mencari pasangan kan gendernya. Otomatis dia kalau orientasi seksnya cewek, dia merasa diri cewek. Lalu ketertarikannya pada cowok. Cari pasangannya. Sebenarnya kita tuh menyikapi hal ini harus gimana sih Pak? Ya yang pertama harus memahami. Ya orang kita yang nggak ngalami ya melihat itu. Ya coba memahami. Melihat latar belakangnya dan lain sebagainya. Dengan cara mengetahui latar belakangnya, apakah dia ini seperti itu ya memang karena faktor gen, atau hanya faktor hormonal, atau hanya psikologis gitu ya. Kalau yang gen agak susah sih. Ada orang yang karena gen lalu mau mencoba melatih diri, mengatasi persoalan-persoalan psikologis kan dia juga nggak ngalami. Dia tidak berada di lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi dia untuk menjadi yang berbeda dari jenis kelaminnya gitu ya. Tapi dia sudah sejak kecil sudah begitu itu ada. Itu memang susah. Bahkan ada yang menyadari itu semua nggak bisa diperbaiki. Malah akhirnya bikin ganti kelamin ya. Jadi yang menyesuaikan dengan gendernya gitu. Cowok
kayak pembawaannya cewek, bicara bahasa halus kayak cewek, lalu hormonalnya juga cewek, feminim. Udah ada yang terus akhirnya operasi, Banyak kasusnya. banyak kasus itu. Di Indonesia ya banyak. Jadi intinya kita perlu netral aja kan ya Pak? Ya netral aja melihat itu. Ya kalau dia pengaruhnya hormonal atau pengaruhnya psikologis, mungkin kita bisa bantu. Bisa bantu dengan apa? Melatih gitu ya, mengajak, membuat apa? Lingkungan-lingkungan yang mendukung dia untuk kembali merasakan apa? Orientasi seksnya sesuai dengan apa jenis kelaminnya gitu. Bisa sih itu. Saya ada temen itu laki-laki, sifatnya ke cewek-cewekan gitu. Nah itu dia tuh cukup sering dibully dan cukup sering dicap pelakor sama cewek lain gitu. Nah itu saya juga agak kasihan apalagi orangnya baik gitu. Dan seringkali teman-teman yang lain tuh nyuruh jauh-jauh dari dia supaya nggak ke apa, supaya tidak ketularan gitu. Jadi sebenarnya ketularan itu memang bisa terjadi akibat deket-deket akibat pergaulan itu atau cuma labelisasi aja Pak? Ya bisa ketularan. Kalau misalnya kita punya teman yang dia mungkin secara genetika memang dia udah cewek gitu ya, padahal jenis kelaminnya cowok. Terus kalau kita berteman dengan dia, lalu kita meniru-niru perilakunya dia, gayanya dia ya, lama-lama ya bisa katut gitu ya. Ya kadang ada sih yang apa namanya, mungkin tampilannya, gayanya, gaya bicara dan lain sebagainya seperti cewek, tapi sebenarnya hanya fisik aja ya, fisik luar aja, tampilan luar yang karena latihan gitu ya, ada kan kayak gitu. Tapi orientasi seksnya ya enggak, ada yang begitu. Maka sebenarnya itu bisa, tapi lama-lama bisa kayak gitu karena yang namanya kebiasaan itu kan bisa bisa menjadi sifat ya, sifat lalu diulang-ulang terus jadi karakter gitu. Jadi sifat itu kan hanya ditimbulkan oleh pembiasaan-pembiasaan yang diulang-ulang lalu jadi sifat lalu jadi kebiasaan gitu ya, dan sifat apa karakter gitu ya. Nah itu yang apa namanya, kalau yang namanya ketularan tadi bisa kalau kita mau bergaul dengan dia lalu kita apa meniru gaya-gayanya dia. Di beberapa kasus saya lihat memang orang-orang seperti itu sudah bisa menerima diri apa adanya gitu ya. Ya kita yang menerima mereka seperti mereka menerima diri apa adanya itu. Dia meskipun cowok tapi penampilannya cewek, suaranya cewek, jalannya kayak cewek lenggak-lenggok. Iya nggak apa-apa. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang alami. Itu saja sih menurut saya. Melihat semua itu berkembang alami gitu ya. Yang pertama, ya sambil mempelajari, oh ternyata misalnya bukan alami, ini ternyata dia latihan-latihan selama ini jalan ini ya, ya bantu menyadarkan gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, apa namanya, itu tidak mempengaruhi apa pilihan-pilihan ke depan di hidupmu gitu ya. Mempengaruhi otomatis ya. Saya kira ya teman-teman itu juga menyadari bahwa ketika saya cowok tapi gaya jalan saya, bicara saya seperti cewek, ini pasti kalau cari pasangan cewek, mungkin ya Pak, cewek-cewek juga udah nggak mau gitu ya. Dia pasti menyadari itu kan udah. Jadi kita ya netral aja, menurut saya netral dalam arti melihat semua orang itu berkembang sudah sesuai sebabnya masing-masing gitu ya. Mengapa bisa bertumbuh seperti ini ada sebabnya. Nah kalau kita memahami sebab-sebabnya ini kan udah, kita nggak mempersoalkan lagi itu, nggak mempermasalahkan kenapa mereka itu begitu. Ini tuh ada kaitannya sama past life nggak sih Pak? Ya kalau saya lihat sih memang bisa juga ya. Tapi sulit kita membuktikan kalau bicara past life gitu ya. Iya sih. Sulit sih. Tapi bicara logika mengenai past life bisa. Artinya, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak sih mempengaruhi gitu ya. Karena kalau dilihat memang ada penelitian-penelitian banyak sampai sekarang mencari tahu itu belum banyak hasil gitu ya. Jadi kesimpulan sementara memang ini baru masalah fisik dan psikologis saja. Oh, berarti pengaruhnya tetap di kehidupan saat ini gitu ya? Iya.
Ya kalau past life itu kan, kalau kita bicara, ya itu mungkin sedikit lah, tapi sulit dibuktikan. Misalnya kan ada yang punya konsep begitu ya. Eh, ada roh yang nitis ini, cewek gitu ya, Iya. masuk ke raganya cowok gitu kan. Akhirnya dia jadi kayak cewek-cewek gitu ya. Ada yang konsepnya begitu, tapi itu kan sulit dibuktikan gitu. Iya. Mau dibuktikan Mau gimana? dibuktikan dengan cara apa gitu. Ya kalau ada yang mempercayai itu silahkan sih, tapi saya kira itu sudah menutup apa namanya kemungkinan untuk berubah gitu. Ketika orang lalu berbicara, saya kayak memahami saya kayak begini karena saya pas live saya begini gitu ya. Nanti Malah dibacakan. kasihan gitu. Tapi kita untuk kepentingan kita untuk interaksi kan dengan teman-temannya kayak itu, saya kira ya itu juga kalau ada di dalam pikiran kita ya udahlah, hanya sebatas itu pemahaman kita gitu ya, untuk bagaimana menerima itu sebagai teman-teman itu apa adanya. Kalau Bapak sendiri tuh ada pengalaman nggak sih Pak berteman dengan orang-orang yang seperti ini? Pernah. Pernah itu lucu-lucu, hampir saya marah gitu ya. Pernah sekali itu aku jahit baju gitu ya, ke penjahit gitu ya. Pak jahit itu dia ngukur-ngukur, padahal cuma apa permak gitu ya, jeans kayak apa gitu. Lalu aku naruh jeans itu, lo kok malah tanganku kamu kan, waduh, wah langsung aku ngambil kembali. Aduh, ditarik. Kamu mau menjahit pakaianku atau kamu mau kena pelungku? Wah, itu ekstrim itu. Ekstrim. Sudah nggak mau saya di sini. Lepas atau kamu tak sikat ini. Itu. Ternyata pernah ada pengalaman juga. Pernah ada pengalaman. Itu jadi. Tapi waktu itu memang karena apa ya? Kok orang nggak dikenal tiba-tiba begitu gitu loh. Itu kan marah, aku juga kaget. Jadi kita nggak ada persiapan, kita nggak tahu kalau dia itu begitu ya. Ya kalau kita biarkan saja, nah ini kan sudah nggak ada izin, nggak ada ini tiba-tiba. Karena kita juga nggak ada persiapan ini mau Iya nggak ada dipandang seperti apa. persiapan. Mau dinetralin juga nggak bisa. Nggak bisa, jadi refleks aja aku waktu itu. Ya, untung nggak terjadi pertengkaran yang hebat. Udah keputusan saya nggak jadi jahit di situ.